Ini dia penantian yang sudah ditunggu oleh GPX Basreng untuk mendapatkan satu slot ke Grand Final. Tapi Smart Omega tidak mungkin mau turun dengan sia-sia dan dia akan membawa game ini ke game ketiga atau tidak. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ini yang sudah bisa dipastikan adalah the last chance untuk Smart Omega bisa bertahan. Apakah membawa ke game yang ketiga ataukah GPX Basreng akan menjadi salah satu kandidat di Grand Final? So, Suparkan Mal Bekasi, mana tepuk tangannya? Ini dia, go to the land of time. Alright, pertarungan antara Smart Omega Empress melawan teman-teman dari GPX Basreng, yang dimana kalau ngomongin komposisi hero mereka dengan tipikal jungler yang mereka amankan, team fight cenderung akan terjadi ketika mungkin Turtle akan muncul. Tapi lihat Masya yang digunakan oleh LW langsung menyempatkan diri untuk singgah ke area orange buff dan memotong wave minion di pertengahan turret tier 2 dan juga base turret cukup jauh loh. Not Ayanami di sini sebenarnya agak nggak worth it untuk ngantiin LW nggak sih, walaupun LW nyaris tumbang. Iya, ini kayak memang ngebuang waktu dari Not Ayanami ya. Karena secara rotasi juga LW pasti bisa memenangkan hal tersebut dan jangan sampai hilang nanti wave minion untuk Not Ayanami. Karena di bagian midnya ini ada Cecilia untuk GPX. Dia butuh waktu. Betul, tapi aku ingatkan lagi ya. Yuk. Ini buat kalian semua yang mau nanya, Bang nih pro playernya main pakai apa sih Bang? Pakai ke Samsung Galaxy S23 series 5G, buruan. Open PO sekarang juga. Pre-order, jangan sampai ketinggalan. Let's to the go. Let's go. Let's go. Ini dia, kita lihat Not Ayanami. Karena balik lagi untuk menghentikan pergerakan dari LW itu agak wasting time. That's why dia harus mirroring, melakukan hal yang sama dengan memotong wave minion di pertengahan tier 2. Waduh. Tapi harus hati-hati, nampaknya LW bakal coba untuk mulai dicari dengan ada satu buah Oceanity. Masih bisa bertahan, belum ada damage yang cukup signifikan di menit yang pertama. Yang membuat teman-teman dari Smart Omega Empress juga nggak mau terlalu all in ke area LW. Kalau mau main ditukar-tukeran ya, LW ditukar sama Beatrix itu nggak worth it banget sih. Ya. Tapi kalau misalnya LW ditukar sama Beatrix plus Turtle sama Purple Buff itu baru cuan. Iya, kalau ada side dish-nya cuan, tapi kalau misalnya LW-nya doang nggak cukup. Dan bahkan dengan melihat adanya satu buah Turtle yang sudah muncul ke lane of down, ini dia, kura-kura takut air. Yang dimana para pemain dari tim GPX Basreng bakal coba di zoning out oleh seorang Not Ayanami. Casey di garis depan, tapi Karamel bakal coba untuk masuk dan one last hit kali ini akan didapatkan oleh siapa? Retribution. Casey yang akan mendapatkan turtle yang pertama. Karamel sedikit terlambat, but it's okay, no problem Mama. Yap, satu setupan yang memang sengaja dibuat ya di bagian dari turtle tadi untuk memudahkan bisa mendapatkan turtle tersebut dan 50-50 chance-nya. Karena dua-dua dari jungler ini dari posisi yang memang sama-sama bagus juga. Jadi dari gold lane-nya masih sama-sama aman dan kembali ya. Tekanan yang masuk dari GPX adalah mereka punya Kaja. Kaja ketika hilang tidak ada di map. Ini akan berbahaya. Dan positioning langsung dari Sino adalah dia berlindung di belakang turret. Jauh di belakang dibandingkan dengan dia yang bisa agak sedikit maju ke depannya. Karena itu tadi kehadiran Kaja yang sudah memiliki defense judgment. Alright. Funi juga menjadi salah satu late game insurance yang cukup berbahaya di area late game nanti. Walaupun kita bisa melihat di garis dari gold lane-nya mereka punya power dari seorang Kari, tapi ini adalah satu buah retribution yang sangat baik. Orange buff didapatkan oleh seorang Casey, tapi Tal masih melebihkan. Nomor 16 akan coba di pop up. Mortal Coil untuk bisa menghindari permainan dari tim Smart Omega Empress. Empress. Hanya jual beli serangan saja GPX Basreng dengan hilangnya objektif Turtle. Mereka harus cari perolehan dan sejauh ini perolehan tersebut masih belum bisa mereka dapatkan. Udah ada satu buah efek airborne mengarah ke area Tal yang nampaknya setup Divine Judgment-nya dipatahkan. Hingga mereka memilih untuk mundur secara teratur. Tapi lihat hati-hati karena udah ada satu buah setup dari Amore. Dengan ada damage yang diberikan yang buat first blood. Berhasil diamankan oleh pemain Smart Omega Empress. 2 keuntungan di menit yang ketiga GPX Basreng harus merugi di game kita yang kedua. Lagi-lagi Amore kali ini mulai bersinar. Di menit-menit yang menuju ke menit yang kelima, dia berhasil mendapatkan satu buah assist atas Karamel itu mahal. Dan bahkan membuat Karamel kali ini agak cukup struggle dan bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff-nya atau tidak. Mortal Coil akan coba dimainkan oleh seorang Karamel, membalikan keadaan dan Retribution tetap di tangan dari seorang Karamel. Dan Turtle K present by Samsung Galaxy S23 kali ini sudah muncul ke lane of down. Yang tandanya akan coba dibiarkan terlebih dahulu. Mereka akan coba farming dulu karena dua-duanya sama nggak ada yang punya memiliki retribution. Benar, lagi Nggak ada yang punya sama sekali. posisi cooldown ya tadi ya. Yep. Ketika ada kontes untuk di purple buff-nya. Nah, ini ada dua purify yang dibawa oleh GPX Basreng. Jadi respect dengan kehadiran dari Amore sendiri. Not Enemy dengan satu buah glowing one
Ini bisa menambah daya gedor dia untuk mengincar pemain-pemain tipis yang berada di baris belakang. Yes, bahkan Karamel bakal coba untuk ke depan. Bahkan Flicker yang dikeluarkan oleh seorang Tal belum bisa dimaksimalkan untuk membuahkan 1 poin target dari pemain-pemain Smart Omega Empress. Tapi terlihat 2 jungler kini udah mulai ready dengan retributions-nya. Turtle ditarik ke daerah teritorial yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Smart Omega yang nampaknya agak sedikit sulit untuk Karamel menjangkau. Tapi lihat Not Ayanami bakal coba untuk memajukan di depan dengan satu buah electrifying beats yang dilantunkan. Hanya memberikan distractions. Gpex Basrangs lagi-lagi kehilangan 1 buah objektif Turtle di menit kita yang kelima. Gimana lagunya? Joynya. Teng 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 tereng teng teng kayak gitu lagunya. Itu Star. Oh beda ya. Oke kalau gitu. Tapi lihat jarak top lane. Apakah Mirai akan coba di all in? Sebenarnya kalau Lolitanya di all in sama seorang Kari pun oke loh menurut aku. Dan Keishi di sana terdeteksi posisinya. Tal mencoba untuk memberikan sedikit informasi tapi lihat Petrify Gaming again. Rough wave. Dan basic attack dari seorang Sinoa membuat seorang Tal berhasil ditumbangkan untuk pertama kalinya di area top lane. Karamel mencoba untuk memberikan sedikit distraksi. Mundur ke arah belakang. Cicau. Damage yang diberikan udah mulai terasa. Walaupun dengan under kondisi yang dimiliki oleh tim Gpex Basreng. Hampir 2000 gold difference dan Renan Apatinya hanya untuk melakukan clear minion saja di area top lane CB. Ini kayaknya butuh waktu banget sih, karena lihat udah ada setup 4 pemain dari Smart Omega Empress mengarahkan seorang Karamel yang berusaha memberikan 1 buah distraction, mundurkan di belakang, Meral tertarik dari 1 buah divine judgment dan membuahkan 1 buah point kill namun dibalikan dengan adanya damage yang on point. Coming from Sino yang membuat ada pertukaran yang cukup adil, 1 untuk 1 di area sisi top lane. Tapi sebetulnya nggak adil buat Gpex Basrangs yang baru mendapatkan objektif. Ya, tapi itu adalah posisi 3 lawan 4 loh. 3 lawan 4. Iya, sekarang di bagian bottomnya untuknya memang ada LW ya. Dia sangat tebal sekali jadi dia pede untuk melakukan cutting minion sedemikian rupa. Sampai dengan di depan base dari Smart Omega Empress. Namun belum berakhir serangan dari Smart Omega karena purple buff lagi dan lagi ini invasi yang sangat menarik dari Smart Omega. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Gpex Basrangs di game sebelumnya. Masalah problemnya adalah adalah di mana seorang Karamel ini dimiskinkan. Lihat purple buff diambil terlebih dahulu. Tal masih coba untuk mendapatkan 1 buah Amore. No, rough wave for defensive mau nggak mau harus dikeluarkan. Tandanya dengan tim fight selanjutnya di arah Turtle, ini akan menjadi 1 buah keuntungan untuk tim Gpex Basreng. Karamel punya retribution, Casey masih cooldown. Tapi kalau misalnya mereka bertemu kembali di Lane of Dawn dan di arah Turtle, dari kondisi map mini yang aku lihat, kayaknya Smart Omega Empress akan mendapatkan perfect Turtle untuk di game yang kedua kali ini. Yep. Karena kalau ngomongin komposisi hero ya, Gpex Basrangs memang cenderung main karya late game sih. Tapi 1 buah divine judgment sudah mulai keluar begitu saja. Mengarahkan seorang Mirai yang dimana bukan target yang cukup baik. Oh 1 buah damage berhasil dikeluarkan begitu saja. Bahkan double kill. Berhasil disekir oleh seorang Sinoa belum berhenti sampai di sana. Mana Karamel menjadi bulan-bulanan dari 3 warga Smart Omega Empress. Karamel nggak mau take a risk. Dia prefer untuk memberikan dan bahkan merelakan 1 objektif turret yang berada di area top lane. Lagi-lagi 3 objektif untuk nothing di menit kita yang ke-7. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan Smart Omega Empress kecuali all in terhadap seorang Kari. Dia mau coba untuk all in terhadap LW, itu sama sekali buang-buang source energi. Betul. Team fight-nya bakal terlalu banyak yang keluar, bahkan dia bisa menimbulkan point kill untuk dirinya sendiri. Nggak bisa rotasi ke arah objektif, nggak bisa invasi jungle-nya Gpex Basreng. Jadi mau nggak mau, mending mereka all in terhadap tim Gpex Basreng di arah bot lane. Tapi mereka bisa mendapatkan, lihat purple buff-nya diinvasi, bahkan didapatkan oleh seorang LW. Choi. Lihat LW-nya. Betapa banyak sword skill yang keluar untuk LW dan LW masih bisa bertahan. Ini yang mereka takutkan kalau mereka fokus ke arah seorang LW. Mencoba di all in, mundur ke arah belakang. David Judgment di top point. Tapi para pemain dari tim Gpex Basreng, mereka setidaknya mendapatkan 1 hadiah. Mirai ini berhasil di take down. Terlalu offside pergerakannya di arah mid lane. Ya tapi itu yang selalu kita lihat dari Smart Omega. Mereka selalu fight di depan dari turret milik lawannya. Dan mereka juga selalu dipanis. Dan ini dia dari itemnya ada Steel Plate, ada juga Glowing One. Ini dari item untuk Not Ayanami. Dan berarti lawannya dia adalah LW ya. LW pasti full defense item. Guardian Helm, Molten Essence. Yes. Itu sudah sangat-sangat tebal sekali sih dia. Alright. Ini baunya aroma-aromanya bakal main late game lagi sih. Karena balik lagi Smart Omega Empress kenapa mereka bisa kasih pressure di area early. Sino adalah tipikal hero yang di area sisi early game masih bisa kasih damage yang maksimal. Ditambah lagi dengan hadirnya Amore. Itu yang lebih melengkapi pola permainan agresif early advantage. Walaupun di sini mereka bawa Casey sebagai jungler durability. Dan Gpex Basreng sebenarnya butuh banget waktu untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena Cincau dan Puni, 2 tipikal
hero yang butuh banget waktu untuk bisa mendapatkan item-item yang mumpuni. Farming di saat under pressure itu sulit ya CP ya. Butuh item yang seperti CP bilang terlalu lama. Tapi it's okay, no problem. Dan bahkan kita lihat di sini, para pemain tim GPX Basreng mencoba diacak-acak di backline-nya. Dan bahkan di adjustment Decimated Point. Mencoba dibalikan kembali keadaannya Not Ayanami. Masih ada satu buah Vegas dan Decimate! Akhirnya menutup pergerakan dari seorang Choi. Di depan sana ada spray down dikeluarkan Sinoa. Tapi Karamel harusnya lebih fokus menuju ke arah satu buat Lord yang diperebutkan. Karena Amore sudah memberikan informasi kalau dirinya sudah berhasil mendapatkan seorang Funi. Dan mereka harusnya tidak akan melepaskan kondisi dari mid lane mereka. Harusnya dijagain. Yap, ini reset untuk Lordnya tadi ya. Dan ya pastinya nice play tadi untuk GPX di mana mereka berhasil untuk mengunci Not Ayanami agar tidak bisa kemana-mana. Meskipun memang ada pertukaran yang terjadi juga. Ini posisinya adalah dia belum punya Purify tadi. Itulah sebabnya bisa ke pick off. Yes, ini udah cukup mahal banget. Mereka hilang 2 dari sisi turret samping Wow, ya. Tapi di area tebal mid lane-nya berhasil diamankan gitu saja. Shinoa masih bisa survive dengan hadirnya Merah yang cukup on time di area sisi bottom lane. Di mana serangan yang diberikan oleh seorang LW belum bisa untuk mempick off karena Sinoa. Karena ketika Sinoa terpick off, ini bisa menjadi pundi-pundi tabungan dan bisa dibilang GPX Basreng nantinya mendapatkan pemulihan ekonomi yang kalau kita lihat di menit ke-10, mereka berada di zona perekonomian yang tidak diuntungkan. Dan Lord belum ada yang mau coba untuk komit di detik 3 menit 11. Masih sama-sama coba untuk tarik ulur aja. Dan setup yang pasti dari KJ yang harus perlu diperhatikan oleh Smart Omega Empress. Karena udah masuk menit 11, konsil sudah mulai dibuka Ranger Mas. Dan bahkan kalau bisa kita lihat-lihat berhasil mendapatkan Amor yang adalah pilihan yang sangat tepat. Not Ayanami di depan sana bahkan tidak bisa masuk ke dalam lebih dalam lagi. Kalau bisa aku bilang pertukaran di arah bottom lane tadi itu ada pertukaran yang diuntungkan 20 detik untuk GPX Basreng. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di mana tidak ada flicker dengan ditukar dengan satu bos sprint yang ada 20 detik lebih unggul dibandingkan seorang flicker Sinoa. Di depan sana Sino memberikan sedikit spray down dan Tal tidak memiliki different judgment. Ini mereka nggak bisa team fight karena kalau mau mereka team fight dari seorang Sino ini harus dimakan. Lihat 4 poin kill ini shutdown mahal loh. Ya. Apalagi kalau Funi yang dapat. Iya. Cuan for life. Ya apalagi nanti semakin late game kan Funi pastinya stacknya juga bakal nambah. Dan Lordnya belum di reset. Sejauh ini kita melihat dari dua tim ini cuman saling nge-distract dulu, ngepok dulu, nyari celah ada di mana. Dan di top lane-nya itu kalau kelihatan dari minimapnya bisa di start sebenarnya. Speedy Light Whale dikeluarkan, menakutkan Not Ayanami. Berarti ada 28 detik lah kurang lebih kita sampai menunggu ke arah Cincau memiliki satu buah Speedy Light Whale lagi untuk team fight yang bisa di all in. Dan ingat, tadi informasi telah diberikan ada satu buah fish di arah top lane ketika Beatrix mencoba untuk melakukan pendorongan di arah laning jauh atas Lord yang beredar di arah bottom lane. Yes, dan kalau ngomongin leveling ini perbedaannya cukup timpang ya. Dan Not Ayanami nyaris saja ditumbangkan. Ada satu buah spell pengen tapi LW datang dari belakang. Harus diperhatikan di mana Sino berhasil mundurkan di belakang. Lordnya belum reset, bakal coba di follow up lagi di mana Pudi. Harus di pick up dengan satu body mencoba diberikan tapi Lordnya belum bisa diselamatkan oleh seorang Karamel. Berhasil diamankan oleh pemain dari Smart Omega. Main di level yang aktif berhasil memeltdown ke satu pemain di mana 2 pemain dari Smart Omega Empress harus tumbang. Lord ditukarkan dengan adanya 2 member yang hilang. Tapi ada satu member penting mereka juga yang harus terenggut nyawanya. Dan bisa kita bilang ini benar-benar adalah permainan dari seorang LW yang melakukan zoning out dengan luar biasa ini. Kalau tanpa adanya LW di backline tadi mungkin team fight akan diberantakin oleh para pemain tim Smart Omega. Apalagi ada Sinoa ya kan yang memang benar-benar dipisahkan juga. Item dari Sinoa sendiri dia sudah punya hampir full item ya. Bahkan belum menjadi ke Hunter Strike-nya, masih ditahan di Fury's Hammer dulu. Sedangkan full item kali ini untuk Cincau dengan damage item dia. Cuman ini mereka harus bisa nyari. Sekarang ada di mana untuk Amore-nya karena berulang kali Amore bisa mendapatkan poin kill yang memang penting banget. Ini dia mengarah ke Funi, target dia. Ya. Antara Funi atau bahkan Cincau-nya. Dan bahkan kalau misalnya mau team fight lagi, GPX Basreng harusnya udah mulai mengetahui kalau mereka harus team fight dengan adanya spell yang full. Maksudnya apa? 2 Purify harus nyala, sprint dari LW juga harus nyala. Karena kalau tidak, Funi akan ter-take down lagi. Dan dia lihat, di zoning out seperti ini, membuat Funi tak berdaya. Karena ini memang belum waktunya untuk Cecilian bersinar. Like a Shining Bright, like Diamond. Ya, tapi setidaknya Cincau sudah punya item-item attack speed ya. Golden, Demon Hunter tadi sudah kalian lihat juga. Corrosion juga sudah punya dan sekarang ada waktu untuk Kari bisa bersinar asal tidak ditabrak oleh Choi. Dan menariknya di sini ketika dari kedua belah god lane dari tadi berusaha ya. Terkhusus Cincau yang berusaha untuk catch up dengan Sinoa yang di beberapa menit sebelumnya unggul dari segi leveling. Ini bisa jadi poin plus juga. Dimana Cincau bakal jadi momok yang diwaspadai. Demon Judgment dan all-in. Satu buat tamparan keras menuju ke arah dan shutdown. Berhasil didapatkan dan bahkan merah di depan sana terpecahkan itu
lagi. Casey terperangkap. Amore. Dan hilang. 3 hilang. Ini bencana. GPX Basre mencoba untuk membalikan keadaan. Dan ini menit ke-14. Udah tidak ada passive turret. Mid lane bisa di one strike push. Para pemain dari tim GPX Basre, mereka masih kuat untuk melakukan team fight. Lihat, gak peduli apapun yang terjadi. Fokus ke arah base turretnya. Satu hilang, menuju ke arah base. Satu lagi, Cincau akan coba melakukan satu buah Speedy Lightwheel. Oh my god, Speedy Lightwheel berhasil dapatkan base turret di arah tengah pecah. 1 poin kill yang mahal. Yap, shutdown yang harus berpindah tangan tadi. Dan itu dia dari GPX, mereka satu serangan yang berhasil untuk membangun juga dan mendapatkan base turret mid. Tanpa Lord. Aku takut deh kalau berucap kejadian lagi. Ingat gak pas di Lord yang bawah? Aku bilang ini shutdown bisa dapetin sama Funi apalagi mahal. Dan bener kan? Yes. Funi dapetin poin pertamanya dari shutdown. Itu bagus banget sih tadi. Mahal banget karena 4 berarti kurang lebih sekitar ya 400 gold lah didapatkan Funi. Langsung meledak ya kan. Dan satu buah objektif yang berhasil diamankan ini mengubah perekonomian yang tadinya di leading oleh Smart Omega Empress. Jadi bisa dibilang balance untuk ekonomi finansial yang dimiliki oleh GPX Basre dan juga Smart Omega Empress. Lord udah mulai di-poking, nampaknya Casey kembali memancing keributan di area ranah pertahanan dari objektif Lord. Jadi mereka bakal mainin format 4-1 di sini, di mana 2 EXP lane bakal fokus ke area objektif yang ada di area sisi top lane. Dan ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana keberadaan dari Elwes yang bisa mengancam 2 hero penting dari Smart Omega Empress, Om Owo. Oh, satu buah konsil telah didapatkan. Mundur ke arah belakang. Dan ini lihat, Funi enak bisa melakukan poking terhadap Casey. Kenapa? Lihat dia punya purple buff. Dia bebas melakukan poking tersebut. Dan yang cukup dirugikan adalah dengan adanya seorang Masha yang bebas untuk melakukan 2 split push di 2 lane yang berbeda. Dan dia juga paling cepat untuk datang melakukan team fight. Kalaupun dia di all in sekalipun, butuh waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit untuk bisa menumbangkan dia. Itu kalau tumbang. Jadi kerugian pasti sangat banyak. Sedangkan di depan sana, Tal terkena Tal. Betty Peter keluarkan. Ada Sinoa, masih coba terdeteksi. Dan apakah Tal kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin kill seorang Sinoa. Karena Sinoa belum punya immortality. Kalau not Ayanami, dia punya immortal. Dia masih punya vengeance dan bakal rugi untuk GPX Basre. Riset ulang lagi nampaknya. Mereka coba untuk mulai mundur secara teratur. Mereka tahu betul mereka harus kalkulasi langkah lebih tepat lagi untuk maju ke area depan, Om Owo. Yap, dan juga untuk tim fight yang tadi terjadi ya, ini semuanya sudah mulai dipancing juga. Jadi Sinoa sekarang, ini secara positioning dia nggak terlalu aman sebelum punya immortal. Karena berulang kali target dari GPX adalah cari Sinoanya di mana, sementara kalau Sinoa nggak bisa memberikan damage dia dengan basic attack-nya atau bahkan dengan Nimbus Passion-nya, ini udah pasti Cinconya bakal mudah untuk bisa merontokin Fredrin-nya dia. Yes, ditambah lagi kalau mereka set up stick team fight ya. LW ini selalu solo loh di area landing jauh. Ditambah lagi dia tiba-tiba muncul ketika ada team fight. Stick ini bisa banget jadi batu sandungan karena LW datang fokus ke area hero penting dari Smart Omega yaitu Sinoa dan juga Amore. Tapi kita lihat lagi di mana Lordnya masih coba untuk di-poking oleh Caramel dan Casey. Masih sama-sama belum komit tapi nampaknya Cincau bakal coba menuju ke arah depan. Tapi Not Ayanami dengan electrifying beats-nya mengobrak-abrik dan memberikan distraction dan langsung diberikan serangan begitu saja dengan satu divine judgment. Gak ada vengeance, nomor blast, bahkan Amore gagal untuk mendapatkan seorang Funi. Mundur ke arah belakang, masih bisa selamat. Petty Peki dibalikan kembali kanan, dan apakah di depan sana ada Lord yang terbuka dan sangat bebas. Apakah didapatkan oleh seorang Caramel? Ada Tal mencoba untuk melakukan kontes di arah Lord kali ini. Dan satu hit Caramel! Save the day again! Di penghujung match, kembali Caramel mendapatkan Lord yang sangat penting. Cincau mengejar Amore, where are you going? Gak boleh pulang. Kali ini Amore berada di arah rumput dan bahkan Amore hilang. Gak bisa bertahan. 2 poin kill mahal. Objektif di tangan dari GPX Basre. Dan bahkan ini bisa menjadi one strike push untuk GPX Basre. Yes, probably karena satu member hilang. Diunggulkan dari segi kuantitas GPX Basre dengan ada 1 buah kandidat objektif Lord sebagai member ke-6 mereka yang nantinya akan berjalan ke area sisi mid lane. Kita akan lihat ngebawa Sino ini sebetulnya bisa jadi salah satu andalan juga untuk nge-clear Lord yang masuk ke area sisi mid lane. Alright, Lord memasuki best turret dari Smart Omega Empress. Tal, dipecat dari Smart Point. Hilang begitu saja. Para pemain dari GPX Basre ada Budi di arah belakang. Bebas begitu saja. Dan ini dia. 1 tiket ke Grand Final. All Indonesian Final. GPX